Kuasa hukum Egy Sujana, Elida Neti mengatakan kliennya ini telah mendapat surat perintah penghentian penyidikan atau SP3 kasus dugaan fitnah ijazah palsu Jokowi. SP3 juga diberikan kepada Damai Hari Lubis yang juga ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara tersebut. Polda Metro Jaya resmi menerbitkan surat perintah penghentian penyidikan atau SP3 kasus dugaan fitnah ijazah palsu Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo dengan tersangka Egy Sujana dan Damai Hari Lubis. Kuasa hukum Egy Sujana, Elida Neti mengatakan kliennya dan Damai Hari Lubis telah mendapatkan surat perintah penghentian penyidikan atau SP3 kasus dugaan fitnah ijazah palsu Jokowi. Penyidik Polda Metro Jaya mengakomodasi permohonan para pihak yang menempuh jalur perdamaian melalui mekanisme restoratif justice atau keadilan restoratif. Maksudnya tadi siap SP3-nya ya Bu diterbitkannya ya? Iya, terbit SP3 itu jam 5 lah. Jam 5 saya dari pagi, Damai Lubis kan cuma ngikut ya. Ngikut. Tinggal terima SP3 karena semua saya membantu melengkapi dasar hukum DHL itu. Damai Hari Lubis itu kan dia tidak terlapor kok dia tersangka, makanya tidak layak dia dijadikan tersangka ya, makanya dicabut dan dihentikan. Kalau Bang Egy ada 5 item syarat-syaratnya atau ininya. Pertama, dia belum di BAP, kemudian dia adalah seorang pengacara yang sedang bertugas, kemudian dia adalah pelapor, dan banyak lagi alasannya. Nah, itu selesainya kemarin ditandatangani semua pihak itu jam 2. Namun bilang terlambat ya, cuman yang penting dari saya maupun dari keluarga besar Bang Egy maupun dari Bang Egy sendiri mengucapkan ribuan terima kasih kepada pihak kepolisian dan semua para pihak, khusus untuk Pak Jokowi yang luar biasa, Bang Egy juga luar biasa. Mereka melakukan di situ berdamai, tidak ada kata-kata maaf karena Bang Egy merasa dia tidak salah dan tidak perlu media dan tidak ada diumbar dan tidak ada deal-dealan, tidak bawa surat apapun, tidak ada dokumen. Karena Bang Egy menjelaskan semuanya, Bang Egy minta agar pihak kepolisian, minta ke Pak Jokowi agar pihak kepolisian tidak layak menjadikan dia tersangka. Makanya Pak Jokowi dengan luar biasa rendah hati dan memberikan Sebelumnya, Egy Sujana bersama Damai Hari Lubis menemui Jokowi di Solo. Dalam pertemuan tersebut, Jokowi berharap aparat penegak hukum dapat menilai kemungkinan penyelesaian perkara melalui mekanisme restoratif justice. Dari pertemuan silaturahmi itu, ya, semoga bisa dijadikan pertimbangan bagi Polda Metro Jaya dan bagi penyidik untuk kemungkinan restoratif justice, karena itu adalah kewenangan dari penyidik dan Polda Metro. Dalam kasus dugaan fitnah ijazah palsu Jokowi, Polda Metro Jaya membagi dalam 2 klaster. Pertama, terdiri dari 5 tersangka, yakni Egy Sujana, Kurnia Triroyani, Damai Hari Lubis, Rustam Effendi, dan Muhammad Rizal Fadilah. Sementara klaster kedua terdiri dari Roy Suryo, Rismon Hasiolan Sianipar, serta Tifauziah Tiasuma alias Dr. Tifa. Dari Jakarta, tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, terkait pertemuannya dengan Presiden ke-7 RI Joko Widodo di Solo, Jawa Tengah ini, Egy Sujana menegaskan bahwa kehadirannya bukan untuk meminta maaf, melainkan untuk menegakkan kebenaran. Dalam kasus ijazah Jokowi, status Egy sebagai tersangka kini telah dicabut setelah terbit surat penghentian penyidikan atau SP3 dari kepolisian.
Ditemui di Terminal 2F Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten, Jumat siang, Egy Sujana menyampaikan sejumlah poin penting terkait pertemuannya dengan Joko Widodo beberapa hari lalu. Menurut Egy, penetapan dirinya sebagai tersangka dinilai tidak sesuai prosedur hukum. Ia menyebut dirinya dilindungi Undang-Undang Advokat dan tidak pernah menjalani pemeriksaan sebelum ditetapkan sebagai tersangka. Dalam pertemuannya dengan Jokowi, Egy mengaku mengajukan penyelesaian melalui restoratif justice yang harus dilakukan berdasarkan kesepakatan bersama. Egy juga menampik tegas anggapan bahwa dirinya datang untuk meminta maaf dan menyebut tidak pernah ada pembicaraan terkait hal tersebut. Yang bagus, Pak Jokowi akhlaknya bagus. Itulah, di dalam pengertian ini saya berharap jangan salah info. Saya kesini mungkin Bapak terima, mungkin pembisik-pembisiknya menyatakan Egy datang meminta maaf. No way, jelas ya. Saya datang bukan untuk minta maaf. Itu saya sampaikan depan beliau. Saya ingin menegakkan kebenaran. Kenapa? Karena saya tidak pantas ditersangkakan. Satu, saya advokat. Advokat itu punya undang-undang, namanya Undang-Undang tentang Advokat nomor 18 tahun 2003 pasal 16. Kedua, saya melapor lebih dulu. Tapi kenapa dilapor balik? Ini bertentangan dengan Undang-Undang nomor 31 tahun 2014 pasal 10. Ya, tentang Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban. Yang ketiga, saya belum pernah disidik. Bertentangan peraturan Kapolri, ya, yang berkaitan dengan penyidikan. Harus disidik dulu baru jadi tersangka. Kenapa saya ditersangkakan? Kemudian yang keempat, saya punya legal standing ilmiah dari Dr. Muzakir, dari guru besar atau apa, dia di di UII Yogyakarta. Nah, dia menyatakan dalam LO-nya, legal opinion, Egy Sujana tidak pantas ditersangkakan. Menanggapi status SP3 gugatan Egy Sujana CS, Roy Suryo mengatakan tetap komitmen melanjutkan gugatannya beserta Dr. Tifa dan Rismon Sianipar. Saya, ya Allah, kami bertiga ya, saya, Dr. Rismon, Dr. Tifa itu tetap menegakkan amanah yang sudah kami terima dari rakyat. Jadi kita harus membuktikan ya kepalsuan 99,9% dan menaik. Hari ini alhamdulillah di Sindo News ya, kita bicara di hari libur. Ini libur Isra Mi'raj. Di mana libur Isra Mi'raj itu ada tanggal di mana Nabi Muhammad SAW itu melakukan Isra dari Masjidil Aqsa ke Masjidil Haram ya. Kemudian dari itu dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, kemudian dari situ naik ke Sidratul Muntaha. Ya. Dan ini ada kemiripan di diterangkan Egy. Di Sidratul Muntaha nanti di langit kelima dan langit keenam itu ketemu dengan Nabi Musa dan Nabi Harun. Nah, Egy Sujana kemarin itu mengibaratkan ke Solo itu sebagai Musa dan Harun ketemu dengan Fir'aun. Nah, ini yang menarik. Kenapa ketemu dengan Fir'aun? Bisa terbit SP3. Itu makanya kami tertawa. Jadi tidak mungkin SP3 itu muncul tanpa ada sesuatu yang terjadi di kalau kemudian kemarin Bang Damai Hairul Lubis, nanti malam saya juga akan ketemu beliau di salah satu TV, itu mengatakan kalau tidak ada permintaan maaf. Pemirsa, pengacara Roy Suryo, Refli Harun ini berpandangan Polda Metro Jaya tidak bekerja profesional dalam kasus fitnah ijazah Jokowi. Kuasa hukum Roy Suryo CS juga menilai kasus ini cenderung dipaksakan oleh Polda Metro Jaya. Roy Suryo CS merespon pelimpahan berkas perkara yang dilakukan oleh Polda Metro Jaya ke Kejaksaan. Pihak Roy menyebut pelimpahan berkas Roy Suryo, Rismon Sianipar, dan Dr. Tifa membuktikan bahwa Polda Metro Jaya tidak bekerja profesional. Kuasa hukum Roy Suryo CS juga menilai kasus ini cenderung dipaksakan oleh Polda Metro Jaya. Dari semua rangkaian peristiwa ini, kita lihat penyidik Polda Metro Jaya tidak bekerja profesional. Karena sampai pelimpahan itu kita tidak melihat sebuah dasar hukum yang kuat untuk menersangkakan mereka. Dan bahkan kelihatan keraguan mereka setelah dilimpahkan baru diperiksa lagi saksi dan ahli.
Jadi mereka sudah limpahkan, tapi nanti tanggal 20 Januari ada kesempatan untuk pemeriksaan saksi dan ahli. Karena itulah ya, kalau memang tidak kuat, ya kenapa tidak dihentikan aja kasus ini? Kasus ini dihentikan, maksudnya penersangkaan. Tapi pengungkapan bahwa ijazah itu asli atau tidak, harusnya itu dibuat terang kepada masyarakat Indonesia melalui citizen lawsuit di Solo itu. Atau barangkali ada gugatan pengadilan tata usaha negara dan lain sebagainya. Melakukan upaya untuk menghadirkan. Sebelumnya, Polda Metro Jaya menyerahkan berkas Roy Suryo, Rismon Sianipar, dan Dr. Tifa ke Kejaksaan. Penyerahan itu terkait kasus tudingan ijazah palsu Joko Widodo. Saat ini penyidik tengah menunggu hasil pemeriksaan kelengkapan berkas dari Kejaksaan sebelum menyerahkan para tersangka. Pemirsa, sebelumnya berkas perkara kasus tudingan ijazah palsu Joko Widodo telah dilimpahkan ke Kejaksaan. Pelimpahan dilakukan pada berkas milik tersangka Roy Suryo, Rismon Sianipar, dan juga Dr. Tifa. Untuk menghadirkan. Polda Metro Jaya menyerahkan berkas Roy Suryo, Rismon Sianipar, dan Dr. Tifa ke Kejaksaan. Penyerahan itu terkait kasus tudingan ijazah palsu Joko Widodo. Saat ini penyidik tengah menunggu hasil pemeriksaan kelengkapan berkas dari Kejaksaan sebelum menyerahkan para tersangka. Sistem peradilan pidana. Namun, dua tersangka diantaranya yaitu Egy Sujana dan Damai Harilubis telah mengajukan restoratif justice pada Polda Metro Jaya. Permohonan RJ-nya. Dan kami akan fasilitasi sebagaimana kitab undang-undang hukum pidana maupun KUHAP kita. Nanti sebagaimana pilihan RJ-nya dari para pihak tersebut. Sudah kami limpahkan untuk 3 tersangka yang sebelumnya. Sementara itu, 5 tersangka lainnya yaitu Egy Sujana, Kurnia Tri Royani, Rizal Fadilah, Rustam Effendi, dan Damai Harilubis akan diperiksa pada pekan depan. Di tengah ancaman Amerika Serikat, negara-negara Eropa mulai mengerahkan pasukannya ke Greenland. Informasi selengkapnya usai jeda, tetaplah di Sindo Malam.